Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah haji pergi ke Mekah tidak lupa membawa kembang. Sudah lama berceramah, sambutan luar biasa di kota Semarang. Biasanya kalau saya ceramah yang nyambut itu paling panitia, sekretaris, bendahara. Tapi di Semarang Masya Allah, begitu turun dari pesawat, TNI, polisi, biasa. Saya heran, ini kok seperti sambutan untuk wakil presiden. Doakan Ustadz Somad istiqomah jadi Ustadz sampai mati. Bahwa ada para ulama, ijtima, kiai-kiai, santri-santri lebih 1.000 orang memberikan rekomendasi, kita hormati, kita muliakan, kita berikan doa balasan. Man ahsana ilaikum, siapa yang buat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas, kita doakan. Tapi ini ada dunia pendidikan, ada dunia dakwah. Biarkan Ustadz Somad fokus pada pendidikan dan dakwah saja. Itu sebagai jawaban bagi adik-adik wartawan tadi yang mewawancarai nggak bisa terjawab sekalian diceramah. Dulu ketika saya masih di kampung halaman di Riau, saya diundang berceramah di kantor Polda. Dan hari ini saya hormati Bapak Kapolda Riau yang dulu sekarang jadi Kapolda Jawa Tengah, Bapak Irjen Pol Condro Kirono, yang di sebelah kanan saya. Saya dengar ada bisikan halus, reuni nih. Alhamdulillah. Apa kata Pak Condro tadi? Ustadz Somad, rambut saya ini putih karena tugas di Riau. Kok bisa putih Pak? Kena asap. Kebakaran hutan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor beserta seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung, universitas terbesar, tertua di Jawa Tengah. Mudah-mudahan diberikan kebaikan masa akan datang. Tokoh masyarakat Jawa Tengah yang juga mantan gubernur, para alim ulama, para kiai, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Satu, ketika Nabi sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, di Madinah ada orang Arab, di Madinah ada orang non-Arab, di Madinah ada orang Habasyah berkulit hitam, di Madinah ada Rumi orang Romawi, di Madinah ada Farisi orang Persia, di Madinah ada orang Nubia Afrika Utara, di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Khaybar, ada Yahudi, pokoknya banyak. Artinya apa? Bahwa Madinah sebagai model masyarakat multikulturalisme. Itu yang tertulis. Antara multikulturalisme, multi macam-macam, kultur budaya, isme keyakinan. Di sana ada sahabat Nabi yang tidak Arab. Ada Salman Al-Farisi, Persia, Suhaim Ar-Rumi, Romawi, Maria Al-Qibtiyah, Kristen Koptik dari Mesir. Siapa lagi? Istri Nabi ada perempuan bernama Sofia
anak Huyai bin Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Siapa lagi sahabat Nabi? Ada namanya Bilal bin Abi Rabah. Berasal dari Nubia, Mesir, Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung bernama Nubia. Letaknya di Afrika Utara. Bapak Ibu tahu warna kulit orang Afrika Utara? Dua saja. Hitam dan hitam sekali. Artinya mereka berada di tengah komunitas yang beraneka ragam. Miskin, susah, baru pindah, kampung halaman tinggal. Sayyidina Ali mengambil upah, ngambil air dalam sumur, nimba air sumur. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu Sayyidina Ali ngambil upah nimba air di rumah orang Yahudi, non Muslim, enggak Islam. Apa hukumnya? Kata Nabi, enggak apa-apa, biarkan saja. Karena mengambil air itu hukumnya halal, mengambil upahnya juga halal. Itulah dalil bahwa kita boleh bekerja di tempat non-muslim, beda agama, selama tidak terkait ritual ibadah. Wala ana abidun ma'abantum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Di sana Mekah, di sini Madinah. Antara Mekah dan Madinah, kali parit panjang. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq, maka disebut dengan perang Khandaq. Lalu itu datang dari mana? Enggak ada ayat Quran turun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kalau kamu mau perang, gali parit. Enggak ada. Itu strategi menggali parit datang dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi datang dari Persia. Orang Persia agamanya Zoroaster. Zoroaster nama nabinya Zarathustra. Di sana ada penyembah api berhala. Dan mereka punya strategi perang. Kalau perang menggali parit panjang supaya kuda dan gajah tidak bisa masuk. Lalu dia sampaikan ide itu ke Nabi. Ya Rasulullah, boleh nggak ide dari non-muslim ini kami bawa ke sini, kami gali? Kata Nabi, silakan. Nabi nggak pernah mengatakan, Ali, jangan kerja di tempat dia kafir, pulang. Hai Salman, jangan pakai strategi ini karena dia kafir, pulang. Kerja di tempat non-muslim, silakan. Strateginya dipakai, ya nggak apa-apa. Karena tidak menyentuh masalah ibadah. Lagi-lagi kita tidak dilarang untuk hidup bertetangga, berteman, berkawan. Multikulturalis. Yang ngasih judul ini siapa? Mantap sekali. Memang kalau orang kampus yang ngasih judul itu luar biasa. Coba kalau ceramah pengajian biasa di musola. Kajian kita subuh ini adalah bagaimana menghadapi malaikat maut. Jadi habis itu bawaan kita mau mati. Tapi kalau di kampus, Masya Allah, tabarakallah. Cuman salahnya satu aja. Penceramahnya ustadz. Mestinya kalau di kampus itu kan profesor, doktor. Doakan mudah-mudahan bisa. Saya sedang menunggu doktor hadiah. Katanya ada honoris causa, doktor hadiah dari YouTube. Kabarnya kalau sekian jam, like itu bisa. Cuman ujungnya dokter Y, YouTube. Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang profesor itu, mohon maaf ya Pak Profesor, jangan tersinggung. Saya pernah hadir seminar. Profesornya ngomong setengah jam, saya nggak paham. Teman saya di sebelah nanya, Mat, ya, ente paham nggak? Enggak, saya bilang. Kok ente ngangguk? Ya ngangguk aja kan nggak salah. Kenapa ya kita nggak paham, kata dia. Saya bilang, dia profesor, ya gara-gara kita nggak paham. Dia profesor tuh gara-gara kita nggak paham. Kalau kita paham, dia LCMA. Orang-orang yang hebat itu S2, S3, profesor, doktor, ilmunya banyak. Banyak itu kalau bahasa kampung saya, wakeh tenan. Jadi dia untuk membahasakannya susah, memformatnya. Sedangkan Abdul Somad itu isi kepalanya ya biasa-biasa aja, sederhana. Makanya banyak jamaah Ustadz, saya senang dengan ceramah Ustadz. Saya ngerti, mudah paham. Ya itu kalau Ustadznya ilmunya sederhana. Makanya saya nggak mau sekolah lagi. Nanti kalau ilmunya banyak, susah nyampaikannya. Ustadz, kasih contoh tentang multikulturalisme di Madinah.
Nabi nggak melarang Sayyidina Ali kerja nimba air di rumah orang Yahudi. Lagi Pak Ustadz, Nabi tidak melarang bertetangga bersahabat dengan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa. Yang ketiga Pak Ustadz, Nabi tidak melarang untuk mengambil strategi perang dari non-muslim orang Persia. Contoh lagi Pak Ustadz, Nabi diundang oleh Yahudi Khaybar. Nabi datang undangan itu, disuguhkan daging kambing. Dan Nabi memakan daging kambing itu, tapi sahabat yang di sebelahnya langsung mati. Karena daging itu diracun mereka. Nabi Muhammad SAW dapat wahyu dari Jibril. Jibril dapat dari Allah. Jibril menyampaikan, "Ai Muhammad, muntahkan." Lalu Nabi memuntahkannya. Artinya yang mau kita ambil bahwa Nabi datang undangannya. Makanya kalau ada jamaah sekarang bertetangga dengan Konghucu, satu kantor dengan Katolik, dekat rumah dengan Protestan, anaknya nikah, diundang. "Ustadz, boleh nggak saya datang hadir anaknya pesta?" Ya silakan. Apa salahnya? Tapi Pak Ustadz, kenapa? Dia kan beda agama. Loh, kita kan sudah biasa. Negeri ini merdeka karena perbedaan kita, tapi semuanya meneriakkan mengusir Belanda. Semuanya benci penjajahan. Si Singamangaraja dari Sumatera Utara, tokoh-tokoh dari timur sana, semuanya sama. Bahwa ada cinta kepada bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Nah, ketika kita meneriakkan Allahu Akbar, bukan berarti kita tidak cinta bangsa, bukan berarti kita anti kebinekaan. Itu slogan agama kita. Jadi nggak usah khawatir dan takut dengan Allahu Akbar. Ustadz Somad itu anti kebinekaan. Ustadz Somad itu anti NKRI. Ustadz Somad itu bla 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 bla. Gak perlu saya klarifikasi. Terus gimana caranya biar kami tahu Pak Ustadz? Beli aja paket 2 giga. Ketik di YouTube itu Somad NKRI, enter, langsung ketemu video banyak sekali. Oh, jadi Ustadz mau mengatakan salah paham karena nggak ada paket ya? Bukan. Saya bukan mengatakan begitu. Cuman kita harus sering mendengar. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Jadi masalah bertetangga, bersahabat, Nabi sudah mengajarkan itu di kota Al-Madinah Al-Munawwarah 1439 tahun yang lalu. Jadi kalau ada sekarang orang mengaku Islam, sholat ke masjid, mengaku bersyahadat, tapi tidak bisa hidup bertetangga, berkawan, berbangsa dengan orang yang tidak seagama, tidak seakidah, tidak sesuku, tidak sebangsa. Bawaannya mau dia saja. Itu tetangga kita, tidak Islam, hancurkan rumahnya, bakar, tarik, larikan anak gadisnya, bawa istrinya. Itu bukan agama Islam. Itu siapa? Gak tahu. Itu bukan sahabat kita. Lalu apakah kita mau habisi? Tidak. Kita tidak diajarkan untuk menghabisi, menghancurkan. Tapi kita mengajak ke jalan Allah. Ud'u, ajak mereka. Ila sabili rabbik, ke jalan Allah. Dengan cara apa? Bil hikmah, santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau nggak mempan mau berdebat, silakan debat. Wajadilhum billati hiya ahsan, debat dengan cara yang baik, tapi tetap pemegang kuasa hidayah Allah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Yang tahu dapat hidayah itu Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Kira-kira sampai sini jelas ya? Kalau nggak jelas, bilang nggak jelas biar saya cepat turun. Selanjutnya Pak Ustadz, ini saya ngitung terus nih. 1, 2, 3, 4, 5. Mana lagi bukti di Madinah itu multikulturalisme? Nabi kirim surat. Suratnya dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Menyeberang Laut Merah sampai ke Afrika Utara. Sampai di sebuah kota bernama Alexandria. Kota itu didirikan oleh Alexander the Great. Sampai di sana surat Nabi dibaca oleh Raja Kristen Ortodok.
namanya Raja Jirjis, panggilannya Mukaukis. Hatinya tersentuh membaca surat Nabi dan dia kirim balasan. Apa yang dia balas? Pertama, asal banha, madu. Dia kirim madu. Kristen Ortodok ngirim madu. Dan ketika madu itu sampai diminum Nabi, habis. Jadi kalau ada bapak ibu dikasih madu sama tetangga non muslim, sampai sekarang ragu meminumnya, kasih sama saya biar saya minum. Apalagi dikirim? Dikirim bighal. Bighal itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Kalau sekarang bighal itu Pajero Sport lah mungkin ya. Lebih kecil dari Alphard, lebih besar dari Innova. Dipakai Nabi. Mentang-mentang ini dari non-muslim. Wah, pulang sana. Haram saya pakai. Dipakai. Makanya kalau ada orang sekarang nggak mau produk non-muslim, karena dianggap, ini apa? Toyota. Bawa ke Jepang. Haram kita pakai. Kita sudah dijajah Jepang 3,5 tahun. Terus kamu mau naik apa? Naik onta. Ini acara siang ini. Ini semua bisa terselenggara karena apa? Ini bukan alat punya muslim punya. Ustadz Somad ceramah. Yang dekat bisa ngelihat. Tapi yang jauh nggak bisa ngelihat. Kenapa bisa ngelihat? Ternyata ada layar besar. Ambil foto. Layar besar. Siapa itu yang punya? Dari Jepang. Itu alatnya besar. Ini siang ini acara direkam. Merekam. Semua yang merekam ini non-muslim. Oh, alatnya maksudnya. Sony. Non-muslim. Yang dari Amerika. iPhone. Yang dari Korea. Samsung. Ada satu yang dari Jawa. Oppo. Itu yang Islam. Ini alat-alat ini produk non-muslim semua. Tapi karena kita tidak cerita tentang agama, ini bagaimana bertetangga, berteman, bersahabat. Islam menerima inklusivisme, bukan eksklusivisme, bukan tertutup, tapi kita terbuka. Saya tidak perlu cerita tentang kampung halaman kami, Riau, bagaimana kami terbuka menerima semua orang. Pak Condro Kirono lama tugas di sana. Tanya dengan beliau, bagaimana orang Cina ada, orang Batak Kristen ada. Dan saya sekolah di Medan. Di Medan itu juga unik. Ada satu kampung namanya Kampung Keling. Yang nggak paham Keling? India. Ada kuilnya. Dibawa dulu oleh tentara Inggris untuk memanen kebun karet dan kebun tembakau Delhi di Sumatera Utara. Ada satu kampung pecinan, namanya Kesawan. Ada satu masjid, unik. Nama masjidnya Masjid Chong Api. Tempat kita masjid apa? Al-Ikhlas. Masjid apa? Al-Mukhlisin. Masjid apa? Masjid An-Nur. Masjid apa? Masjid As-Somad. Karena kebetulan yang bangun Abdul Somad. Tapi ini masjid apa? Masjid Chong Api. Tanahnya punya Sultan Melayu Delhi dan masjidnya sumbangan dari Chong Api, bangsawan Chinese Tionghoa kaya yang punya hubungan baik dengan Muslim. Artinya apa? Kita sebagai bangsa Indonesia mengamalkan multikulturalisme Madinah yang bisa bertetangga, bersahabat, berkawan. Sampailah hari ini kita tetap bisa. Ini kebersamaan kita, semangat ini. Kalau kita mau membangun bangsa ini ke depan, maka semangat ini mesti kita jaga. Sudah berapa lama kita jaga? Sejak sebelum Indonesia ada, sampai dijajah Belanda, sampai proklamasi 1945, sampai 2018. Kita akan tetap jaga ini sampai akhir hayat. Indonesia, NKRI, kebangsaan, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ancaman dari luar besar. Kita mau diobrak-abrik, diobok-obok, dikacau balaukan, sehingga kita mudah dipicu lalang kering. Lalang kering itu jangankan ada api, ada kaca beling aja sedikit memantulkan cahaya matahari terbakar. Oleh sebab itu kita mesti membawa kesejukan. Ustadz Abdul Somad itu ceramahnya nggak membawa kesejukan. Saya kalau dengar ceramah dia berapi-api.
Itu suaranya aja yang keras, hatinya lembut. Like snow on Sahara. Itu lagu Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak contoh lagi Pak Ustadz? Gimana Islam itu mengatur kita bertetangga, berteman, bersahabat dengan beda agama? Datang tamu dari Najran. Najran itu Yaman. Yaman, Saudi Arabia di samping. Lalu ketemu sampai ke Madinah. Orang Najran mau nanya. Orang Najran agamanya Kristen. Mereka mau nanya status Isa dalam Islam. Muhammad, Isa itu dalam Islam gimana? Nabi menjelaskan detail tentang Isa. Ada seorang laki-laki namanya Imran. Nama laki-laki Imran. Sampai di Jawa, Imran. Laki-laki namanya Imran. Nama istrinya Hanna. Imran nikah dengan Hanna. Lahir anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Hanna punya saudara perempuan. Nama suaminya Zakaria. Zakaria punya anak. Jenenge sopo? Yahya. Imran, Hanna, Zakaria, Yahya, Maryam, Isa. Keluarga ini disebut dengan Ali Imran. Itulah dia surat Ali Imran. Kronologis turunnya surat Ali Imran mengajarkan bagaimana orang dari Kristen Najran Yaman datang ke Madinah disambut Nabi. Dengan apa? Dialog. Bukan kata Nabi, hai sahabat, itu datang orang dari Najran. Mari cabut pedang, pancung kepalanya, habis. Tidak. Tapi lebih mengedepankan dialog seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Indonesia tidak mengedepankan multikulturalisme, maka tidak akan mungkin kita bangga. Apa yang membuat kita bangga? Negeri Muslim terbesar di dunia, jamaah haji umroh terbanyak di dunia. Dari mana Ustadz tahu jamaah haji umroh terbanyak di dunia? Sampai King Abdul Aziz Airport Jeddah, pandang kanan kiri pakai batik podo kabeh. Batik hijau, batik kuning, batik merah, itu pasti orang Indonesia. Tiba-tiba ada yang satu kulit hitam batik, ternyata orang Afrika dapat hadiah baju batik. Batik juga ciri khas kita. Dan ketika mereka ketik Indonesia, enter, apa yang pertama mereka lihat? Candi Borobudur. Seandainya kita tidak memahami multikulturalisme, pastilah mengatakan itu hancurkan, itu ledakkan, itu binasakan, ratakan dengan tanah. Oleh sebab itu maka hari ini anak-anak muda kita, dia tegas berprinsip dalam bertetangga, dalam berbangsa, dalam bernegara. Lapangkan dada, bangkitkan semangat. Musuh kita adalah kemiskinan, musuh kita kebodohan, musuh kita money politik, musuh kita black campaign, musuh kita. Maka musuh-musuh ini yang harus kita perangi. Alhamdulillah ada seorang yang sederhana, dia kumpulkan beberapa muridnya ngaji, ada orang wakafkan tanah, lalu kemudian berdirilah lembaga besar bernama sekarang menjadi kebanggaan di Jawa Tengah, Universitas Islam Sultan Agung. Allahu Akbar. Universitas Islam Sultan Agung berdiri atas dasar keikhlasan, ingin menghilangkan kebodohan, ingin menghilangkan kebekuan, ingin menghapuskan fanatisme buta, maka berdiri tegak sampai hari ini. Ini mesti kita jaga kalau kita mau tetap membangun kebangsaan di masa yang akan datang. Multikulturalisme. Tadi saya mulai jam 2 kurang 15, sekarang jam 2 lewat 15. 30 menit multikulturalisme. Ini 2 SKS nih. 16 tatap muka, potong mid semester, potong tatap muka pertama, potong akhir semester. Libur asap 2 hari, banjir 2 hari. Kadang dosennya lambat, kadang mahasiswanya lambat, kadang sama-sama lambat. 2. Keislaman. Keislaman. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Makassar, ada orang Melayu, ada orang Batak, ada orang Mandailing.
tapi kita semuanya dibangun oleh keislaman. La ilaha. Tadi luas, besar. Tidak melihat suku, bangsa, agama. Sekarang mulai diperkecil. Itulah dia bersama dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada pernah panitia hari ini bertanya ke saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad. Iya. Sukunya apa? Saya kalau ada orang yang nanya, sampean jenenge siapa? Abdul Somad. Sukunya apa? Ya cowok. Jawa mana? Embu. Siapa yang dimuliakan Allah? Kau mau jawab. Inna khalaqnakum min zakarin. Kami ciptakan kamu dari laki-laki wa unsa, perempuan. Ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini kalau bersatu, keluarlah suku-suku dan bangsa-bangsa. Itu makanya dia tidak boleh bersatu. Ada tembok di antara kita. Tidak boleh bersatu. Kalau bersatu, keluar suku-suku dan bangsa-bangsa. Kalau nggak percaya, coba satukan. Min zakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan menikah. Siapa itu? Adam dan Hawa. Tapi kalau ngaji seperti ini harus serius. Jangan nanya yang macam-macam. Jamaah datang nelpon saya. Ustaz Somad, boleh nanya? Boleh. Apa pertanyaannya? Adam dan Hawa nikah, pak kuahnya siapa? Laki-laki, perempuan, Adam, Hawa menikah. Lahir anaknya macam-macam. Ada Sam, ada Ham, ada Yafes. Sam, Ham, Yafes. Sam itu yang disebut dengan Semitic language. Yahudi, Arab, India, Pakistan, Bangladesh. Itu Sam. Ham yang berkulit hitam. Burkina Faso, Kenya, Namibia, Cote d'Ivoire, Afrika Selatan. Yafes yang berkulit putih. Yang tak ada warna sama sekali. Berwarna. Lebih warnanya. Jangan katakan hitam. Warnanya lebih. Istri kamu yang mana? Itu yang berwarna lebih. Jangan bilang hitam. Dulu saya dikasih tahu sama orang. Ustaz, nanti kalau nikah jangan nikah sama orang hitam manis. Kenapa? Nanti manisnya hilang, tinggal hitamnya. Jangan pandang fisiknya. Manusia ini dibagi 3. Berkulit sangat banyak warnanya. Ada yang tidak punya warna sama sekali. Nggak ada warnanya sama sekali kulitnya. Itulah yang kalau musim panas datang liburan berjemur di Bali. Untuk nyari warna. Kira-kira udah hitam, baru. Bersyukur kita. Tanpa berjemur udah hitam. Ada sangat berwarna, ada nggak ada warna, ada yang sedang-sedang saja. Kita termasuk yang pertengahan, tidak terlampau berwarna. Warna kulit kita itu, kulit kita seperti buah-buahan. Yang pertama sawo matang, yang kedua hampir busuk. Tapi kita tidak pernah permasalahkan itu. Kenapa? Karena kita diajarkan keislaman. Nabi memanggil Bilal, Bilal, sini Bilal, sini Bilal. Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara terompah sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Aku dengar suara sendalmu dalam surga, Bilal. Artinya apa? Bilal yang kulit hitam, legam, budak, hamba saya, miskin, susah, melarat, komplit. Tapi Nabi panggil dia, aku dengar suara terompah selop sendalmu dalam surga, Bilal. Padahal orangnya masih hidup di dunia. Itu menunjukkan dia dijamin busra, kabar gembira, masuk surga. Kenapa Nabi tidak manggil Ali? Hei Ali, aku dengar suara sendalmu dalam surga. Seandainya Nabi manggil Ali, hei Ali, orang akan ngomong, iya Ali kan orang Quraisy, Ali kan berkulit putih, Ali kan mantunya Nabi, Ali kan sepupunya Nabi, Ali kan orang yang hebat, Ali kan orang yang cerdas. Tapi ini Bilal yang kulit hitam, yang miskin, yang susah, yang bukan Arab, yang hamba sahaya. Tapi Nabi mengatakan, aku dengar sendalmu dalam surga. Bapak Ibu nanti kalau pulang sendalnya hilang, sabar. Mungkin sudah masuk surga duluan. Nabi mau ngasih tahu, kamu yang berkulit hitam jangan rendah. Datang orang kulit hitam memeluk Nabi keras. Ya Rasulullah, boleh aku peluk engkau? Silakan. Kenapa kamu peluk aku? Aku berkulit hitam. Aku belum tentu masuk surga.
Aku tidak yakin di akhirat bertemu dengan engkau. Maka di dunia aku peluk. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Walaupun kau hitam, walaupun kau legam, walaupun kau budak, walaupun kau miskin, walaupun kau susah. Kalau kau tetap istiqamah, kau akan bersama aku. Ini kebahagiaan buat kita. Walaupun kita bukan Arab, walaupun kita dari Asia Tenggara, walaupun kita, saya enggak nyebut pesek, nanti ada yang tersinggung. Walaupun kita tidak mancung, walaupun kita tidak ganteng, tapi insya Allah dengan keislaman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan lagi permasalahkan suku. Suku, alhamdulillah. Ustaz Somad, sukunya apa? Saya dari Sumatera. Pulau Sumatera, ya. Nama provinsinya Riau. Sukunya apa? Melayu. Capek dong Pak Ustaz. Melayu kan lari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suku tak lagi kita permasalahkan. Kami bangsa Indonesia. Itu nanti. Tapi sekarang kita sedang masalah keislaman. Nah, di dalam ini banyak sekali Melayu, Sunda, Batak, Jawa, Makassar, Bugis, Banjar. Semuanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di dalamnya ada Ormas, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada Persis Persatuan Islam, ada di dalamnya Al-Jamiyatul Wasliyah, ada namanya Nahdlatul Watan, ada namanya Front Pembela Islam, ada macam-macam di dalam itu. Tapi itu hanya sekedar jalan saja. Jalan. Wahdatul ghayah, ta'addud wasilah. Jalannya beda-beda, tujuannya sama. Sampean mau kemana? Mau ke Unisula. Kamu mau kemana? Mau ke Unisula. Kamu mau kemana? Mau ke Unisula. Tujuannya sama. Sama. Datangnya kemari macam-macam. Ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil, ada yang naik barakuda, ada yang naik ojek, ada yang naik Grab, ada yang naik macam-macam. Pokoknya sampai semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang nggak sampai siapa? Yang kelahi mempermasalahkan kamu naik apa? Kamu naik apa? Saya mau naik mobil, belum tentu sampai, macet total. Saya mau naik motor nggak boleh masuk. Saya mau naik sepeda, apa lagi? Kamu naik apa? Saya nggak berangkat, saya di sini aja. Yang nggak sampai adalah yang tidak berusaha untuk berjalan. Alhamdulillah, kami semuanya sampai. Saya dari Riau, sampai. Bapak Ibu yang tinggal di sini, sampai. Dan uniknya acara ini, pembawa acaranya bisa artis yang selalu di TV itu. Ini gimana ceritanya? Nantilah saya tanya panitia gimana cara ngundang Arie Untung. Kok bisa? Kok iso ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan ini kebersamaan macam-macam profesi kita. Ada rektor dengan jabatan dan kekuasaannya, ada PP Pemuda Pancasila. Begitu masuk tadi satu barisan PP Pancasila. Kalau Pancasila jawabannya abadi. Saya jawab abadi. Mereka nggak dengar, kacanya ditutup. Mohon maaf kawan-kawan, sahabat-sahabat dari Pancasila. Ada FPI, ada polisi, ada tentara. Itu seragam aja mas. Itu baju aja. Nanti ketika kita mati, semua baju itu lepas. Ada orang mati pakai batik? Gak ada. Nanti saya sebut batik, yang pakai batik tersinggung. Saya pakai batik. Kenapa Ustadz hari ini pakai batik? Kan banyak kemarin yang komen. Ustadz masa bajunya putih terus? Gak pernah ganti baju ya? Ganti-ganti dong. Makanya saya ganti. Sorban tetap. Lebih baik kau pakai baju hitam tapi hatimu putih daripada pakai baju putih hatinya hitam. Betul? Nanti saya ngomong gitu yang pakai baju putih tersinggung. Lebih baik pakai peci hitam tapi isinya putih daripada peci hitam dalamnya hitam. Saya sarankan kalau dengar ceramah saya jangan tersinggung. Karena pengalaman di beberapa tempat ada yang tersinggung 2 hari setelah itu meninggal. Bukan karena saya wali, enggak.
Kebetulan ajalnya udah sampai. Ustadz Somad itu wali ya, wali murid sama wali kelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun ormasmu, itu hanya jalan sarana saja. Kata Habib Syekh, saya termasuk penceramah yang gak berani berkata menurut saya. Kembali, ini yang ngomong Habib Syekh. Kebetulan saya satu majelis di Pekanbaru. Habib Syekh diundang, saya ceramah. Habis itu saya dengar. Kata Habib Syekh, yang pertama kali masuk surga, kedua, ketiga ramai. Akhirnya ketika bangun semua orang di surga ngelihat, orang NU heran. Loh, kok orang Muhammadiyah melepuh nang surga? Ternyata sama-sama masuk surga. Orang NU masuk surga, orang Muhammadiyah masuk surga, orang Al-Wasliyah masuk surga, orang Persis masuk surga, orang Perti masuk surga. Semua yang beriman dan beramal soleh masuk surga. Ormas, baju, seragam, itu hanya casing, itu hanya jalan, itu hanya sarana, itu hanya cara yang membuat kita masuk surga. Illalladzina amanu iman wa amilus solihati, dan amal soleh, bukan amal somat, amal soleh. Oleh sebab itu maka istiqomahlah dalam ini. Pendidikan anak-anak kita mesti kita jaga, karena serangan sekarang luar biasa, macam-macam serangan. Maka keislaman ini mesti dijaga. Multikulturalisme selesai, sekarang keislaman selesai. Yang paling ujung keindonesiaan. Hindu, India. Kalau ada yang nanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Apa arti Indonesia? Pokoknya dari dulu udah kayak Mama, ya. Kita negaranya apa, Ma? Indonesia, nak. Arti Indonesia itu apa, Ma? Pokoknya dari dulu udah gitu. Jangan nanya-nanya. Nanti banyak nanya, kata Ustaz masuk neraka loh. Indo itu artinya Hindu. Indo artinya India. Nesia artinya pulau. Indonesia, pulau-pulau yang berada di balik India. Pulau-pulau yang berada di balik India. Pulau Sumatera, Makkah, keluar dari Makkah, Irak, keluar dari Irak, Persia, keluar dari Persia, Pakistan, keluar dari Pakistan, India, keluar dari India, Bangladesh, keluar dari Bangladesh, Myanmar, turun dari Myanmar, Malaysia, turun Malaysia, Sumatera, keluar dari Sumatera, Jawa, di atasnya Kalimantan, Sulawesi, Papua. Pulau-pulau ini disebut dengan Nesia. Indonesia, pulau-pulau yang berada di balik India. Inilah yang diambil. Seandainya dulu dikatakan kita ini negeri Jawa, mungkin orang lain akan tersinggung. Padahal dulu ulama menyebut ini Al-Jawi. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, Syekh Ahmad Khatib Al-Jawi. Karena dulu kalau sudah disebut dari mana? Min baladil Jawi, dari Jawi, dari Jawa. Tapi orang Jawa tidak egois. Dulu kami dikenal Jawa, tapi marilah kita ganti nama lain. Apa namanya? Indonesia. Pulau yang berada di balik India. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tidak lagi membawa macam-macam atribut, tapi suku tetap kita jaga. Bahasa silakan, tetap. Kenapa? Karena jangan sampai kehilangan identitas. Bapak yang dari Jawa, anaknya silakan belajar bahasa Jawa, mengenal budaya Jawa. Tapi kita mesti cinta negara Indonesia. Yang dari Sumatera, di sana ada Aceh, di sana ada Melayu, di sana ada Minangkabau, Padang, di sana ada macam-macam. Dan kita tetap menjaga ini keindonesiaan. Halaka mur'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Siapa itu orang yang celaka? Orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Tidak tahu siapa dia, dari mana dia datang, apa asal usulnya, bagaimana dia merdeka, dari mana dia berasal. Maka orang mesti dikenalkan dengan asalnya, tahu dia membedakan antara suku, agama, dan bangsa. Bersuku Melayu, beragama Islam, berbangsa Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita sedang menyegarkan itu kembali. Multikulturalisme
keislaman, keindonesiaan. Sampai ini, 3 penjelasan ini kira-kira bisa dipahami? Kalau nggak bisa, minum. Karena orang kalau kurang cairan susah nangkap. Dehidrasi namanya. Jamaah haji harus banyak-banyak minum. Oh, Ustadz Somad nyindir minta dibawakan air minum ya? Nggak. Saya tahan ceramah 1,5 jam nggak minum. Dan saya termasuk penceramah yang tidak pandai sindir-menyindir. Nggak pandai saya nyindir-nyindir orang. Sampai sekarang, cari ceramah saya yang nyindir, nggak ada. Saya kalau mau langsung to the point aja. Sampean, kamu. Berani Ustadz nunjuk gitu? Berani. Saya kan di atas. Tapi kalau berhadapan dekat nggak berani. Horawan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Multikulturalisme sudah. Keislaman sudah. Keindonesiaan sudah. Kalau gitu selesai ceramahnya Ustadz. Belum. Puncaknya adalah rahmatan lil. Ustadz ini bacanya bukan dari atas. Itu serah saya yang baca. Puncaknya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Saya dengan Bapak bersaudara sama-sama Islam. Ukhuwah Islamiyah. Saya dengan tetangga saya Pak Panjaitan bersaudara karena sama-sama se-Indonesia. Ukhuwah Watoniyah. Saya dengan Tony Blair, dengan Madeleine Albright, dengan Michael Jackson, kira-kira masih ada hubungan saudara nggak? Ngangguk aja, katakan iya. Masih ada hubungan saudara saya dengan dia. Saudara sama-sama Islam? Enggak. Sama-sama Indonesia? Enggak. Tapi saya sama-sama manusia. Maka disebut dengan ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah Islamiyah, sama-sama Islam. Ukhuwah wataniyah, sama-sama Indonesia. Ukhuwah basyariyah, sama-sama manusia. Tapi ada yang lupa, ada yang terakhir. Apa dia? Ukhuwah khalqiyah, sama-sama makhluk Allah. Saya dengan pohon ini, ukhuwah apa namanya? Ukhuwah pohoniyah. Sama-sama makhluk Allah. Mentang-mentang saya manusia, bisa bergerak, ambil pedang, saya potong. Saya potong. Oh, nggak boleh. Man qata'a sidratan. Siapa yang motong pohon sidir satu batang, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Ternyata ajaran menjaga alam semesta sudah diajarkan Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Mentang-mentang kau manusia, kau ambil kampak, kau potong. Gak boleh. Itu juga makhluk Allah. Dia mau hidup. Tapi saya motong ini mau ditanam padi. Boleh. Ada tujuannya. Potong ini mau tanam palawija, mau tanam jagung. Boleh. Ada tujuannya. Tapi ketika tidak ada tujuan, tak boleh. Masya Allah. Di mana-mana orang bertanam di atas tanah baru bisa tumbuh. Tapi di Unisula, di atas keramik bisa subur. Luar biasa kecintaan mereka kepada tanaman. Saya kebetulan ketemu sama pedagang pemasaran rumah. Setelah saya ceramah, dia ngomong, Ustadz Somad, ya pengalaman saya jual rumah, itu rumah kalau ada tanaman sama hewannya, itu lebih cepat laku dan lebih lama lapuk. Rumah yang kosong, gak ada orang, gak ada tanaman, gak ada hewan, cepat lapuk. Tapi rumah yang ada tanaman, ada orang, ada hewan, ada manusianya, maka itu lama bertahan. Kenapa? Di dalamnya ada barokah. Makanya hidup ini yang kita cari barokah. Tanam tanaman hijau. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah. Kamu sudah mau mati. Sebentar lagi mau mati. Sakit sudah. Mau sakaratul maut. Wa fi yadihi fasilah. Di tanganmu ada bibit korma. Kamu sudah mau mati. Di tanganmu ada bibit korma. Tanam. Tanam bibit korma. Untuk apa? Untuk apa kita tanam korma? Nanti dia akan tinggi. Ada orang akan bernaung di bawah pohonnya. Nanti dia akan mengeluarkan tanaman manis. Jatuh. Ada orang buka puasa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada orang mau tahnik, anaknya baru lahir. Dikunyah-kunyahkannya korma. Dimasukkan ke mulut anaknya. Ada orang yang kebetulan lapar. Ada buah korma. Ditanam di pinggir jalan. Dikatakan ini milik umat. Lalu dia makan. Maka kau sudah beramal jariah.
tanamlah korma di pinggir jalan yang berbuah. Korma kalau ditanam 100 tahun umurnya. Mirip bentuknya. Ini ditanam, tak ada buahnya. Coba kalau ditanam korma, dia berbuah. Yang udah ada jangan dibuang, biarin aja. Korma sekarang bagus. Saya diajak di beberapa tempat penanaman korma oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Saya tanam. Alhamdulillah. Di masjid dekat tempat kami ada korma banyak. Korma. Subur. Tapi nggak buah. Setelah diteliti ternyata kormanya jantan semua. Rupanya korma ini nggak bisa jantan. Harus banyak betina. Pohon korma nanti terjadi proses pembuahan. Oleh sebab itu maka kita diperintahkan bercocok tanam. Ini bukan ukhuwah Islamiyah. Dia tidak Islam. Ini bukan ukhuwah wataniyah. Dia tidak Indonesia. Ini bukan ukhuwah basyariah. Dia bukan manusia. Tapi ini ukhuwah sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan yang di atas pokok kayu? Ada sarang semut. Datang seorang laki-laki, sahabat Nabi. Dia hidupkan obor. Dia nyalakan obor. Sarang semut itu, kepanasan semut di atas. Karena sarangnya dipanaskan, semutnya lari tunggang langgang. Lalu kemudian Nabi melihat, marah Nabi. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Semut tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Tanaman tidak boleh dipotong asal-asalan. Lalat bagaimana Pak Ustadz? Sudah mengganggu saya. Masa lalat datang dibiarin aja? Kenapa enggak kamu usir? Kata Ustadz Somad enggak boleh bunuh lalat. Idza qataltum, kalau kamu membunuh, fa ahsinul qitlah, bunuh. Ada lalat, bunuh sekali. Bunuhnya sekali, jangan tangkap, copot sayapnya sebelah. Biarin, kasih tahu sama kawan-kawan yang lain ya. Jangan, enggak boleh nyiksa. Enggak boleh menyiksa binatang. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik, sekali pukul, mati. Setelah itu datang lagi Pak Ustaz. Setelah itu datang lagi, berarti bukan salah lalatnya, kamu nggak mandi. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang. Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika engkau sedang sholat. Sedang sholat, Allahu Akbar. Ada dua yang hitam. Apa dua yang hitam sedang sholat? Pertama, as-thu'ban, ular. Yang kedua, al-aqrab, kalajengking. Kalau engkau sedang sholat, kelihatan ada dua yang hitam, ular dan kalajengking, bunuh. Bunuhnya gimana? Bunuh sampai mati. Itu menunjukkan kalau sedang sholat matanya dibuka. Maka kelihatan ular dan kalajengking. Jangan ditutup. Iya, pas ditutup terdengar suara. Apa bu? Anaconda spesial. Mana mau bunuh? Artinya apa? Kita dibenarkan membunuh. Kenapa? Ular mengganggu karena bisanya. Kalajengking mengganggu. Tapi kalajengking yang punya dua cepitan ekornya, lalu kemudian dibunuh. Sekali bunuh, mati. Jangan potong tangannya, potong ekornya. Dibiarkan dia lepas. Kasihan. Dia mau kemana? Dia tidak ada tujuan hidup. Teganya. Islam mengajarkan kita. Nih anak-anak muda nih. Mahasiswa-mahasiswi. Pergi. Outbound. Camping. Pergi ke hutan. Tiba-tiba sampai di sana camping. Kelihatan ada lubang tanah. Lihat kiri nggak ada orang. Lihat kanan nggak ada orang. Kawan-kawan sedang pergi. Ingat nostalgia masa kecil. Kencing di lubang tanah. Nggak boleh. Apa hukumnya kencing di lubang tanah? Nggak boleh kata Nabi. Kenapa? La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kencing di lubang tanah. Kenapa nggak boleh? Apa salahnya? Tanah-tanah saya. Yang kencing saya. Bukan saya pakai kencing orang. Kenapa nggak boleh? Dua alasan. Karena di dalam lubang tanah ada serangga. Bayangkan di dalam ada serangga yang sedang pilkada. Hancur baleho-baleho mereka. Padahal mereka baru saja pengumpulan suara, sedang quick count. Datang banjir bandang dengan angin puting beliung. Error komputer mereka semua. Pernah gak terpikirkan tentang itu? Islam mengajarkan kita
bagaimana memandang makhluk-makhluk Allah itu sebagai makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang melata di atas muka bumi. Wala ta'irun yatiru bi janahihi, burung-burung yang terbang dengan sayapnya. Binatang yang melata di atas tanah, burung yang terbang di angan sayapnya. Illa umamun amsalukum, mereka juga makhluk Allah yang sama dengan kalian. Semut, binatang, kalau dia mengganggu, habisi. Burung-burung, kalau dia mengganggu, boleh dibunuh sekali. Burung hantu, mengganggu, merusak. Tapi rasa-rasanya burung hantu tidak merusak. Namanya saja yang tidak baik. Burung apa? Burung hantu. Tapi burung hantu dipelihara di kebun kelapa sawit. Untuk apa? Memakan tikus. Makan burung hantu. Oh, kalau gitu dia sudah baik. Ya. Kita rubah namanya. Enggak. Burung apa? Tetap hantu juga. Burung apa? Burung hantu tobat. Tetap baik. Artinya apa? Dia tidak mengganggu. Kenapa kita ganggu dia? Jangan sangka kita sedang sayang dengan burung. Nampaknya kita sayang. Kita buatkan sangkarnya emas, cantik, indah, ukiran kayu jati dari Jepara. Bukan main lagi. Tapi ternyata dia di dalam sedang tersiksa. Sejak akil balik sampai tua tak pernah ketemu betina. Setiap pagi dia menjerit, kita ketawa, mantap terus ya. Padahal dia sedang menjerit kawin. Pernah nggak kita terpikir? Pernah tak kita berpikir ini juga hamba Allah? Memangnya nanti mereka di akhirat hidup-hidup? Semua binatang akan hidup di akhirat. Dan ketika itu Allah berkata, apa kata Allah? Hai semua binatang, kunu turaban, berubahlah kalian menjadi tanah. Wahai semua binatang, berubah kalian menjadi tanah. Dan ketika itu semua burung-burung, ayam, sapi, kelinci, ikan, semuanya berubah menjadi burung. Apa kata orang kafir yang ingkar kepada Allah? Wa yaqulul kafiru, orang yang kafir ingkar berkata, apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi tanah. Andai aku jadi tanah, andai aku dulu jadi semut, andai aku dulu jadi burung, pasti aku akan berubah menjadi tanah. Tapi engkau sudah kadung menjadi manusia yang siap bermultikulturalisme, berkeislaman, berkebangsaan. Dan Islam mengajarkan kita rahmatan lil. Tidak lama lagi akan ada hari raya kurban. Nabi mengajarkan menyembelih kurban. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kau sembelih, tajamkan pisaunya. Bagaimana cara menajamkan pisau? Tajamkan pisau goloknya di belakang. Setelah itu baru potong. Bismillahi Allahu Akbar. Motongnya siapa? Orang yang ahli. Uratnya harus 2 putus. Urat makan, urat nafas. Pisaunya tajam. Yang motong berilmu, ada pelatihannya. Nanti perlu dibuat pelatihan motong kurban. Karena banyak orang punya golok, berani motong. Begitu selesai dipotong, yang putus urat makan. Urat nafasnya belum. Begitu ikat talinya dilepas, sapinya tegak lagi. Ketika ditanya sama yang motong, loh kenapa tegak? Nampaknya kerasukan jin, harus diruqyah. Sapinya nggak salah, kamu yang nggak punya ilmu. Di Makkah, Bapak Ibu nanti pergi haji, tanya sama keluarga yang sedang berangkat haji. Bagaimana pemotongan hewan kurban di Makkah? Itu tukang jagal, slaughter, tukang potong, cuman bawa 1 pisau aret celurit. Sapi, kambing, ontanya cuman ditambat di pohon. Ditarik itu pisau yang tajam 1 kali di lehernya. Tarik 1 kali saja, tonton di YouTube, 1 kali tarik. Keluar darahnya, jatuh, mati. Bandingkan kita dari Idul Adha tahun lalu. 1 RT mengeroyok 1 sapi. Waktu megang kakinya 1. Bahkan berapa sapi yang lari lepas. Ustadz Somad, boleh nanya? Boleh. Apa hukumnya setelah mau pemotongan, tiba-tiba sapinya lari? Ya ditangkap. Udah berapa lama lari? Udah 2 tahun gak pulang-pulang. Stres dia. Semuanya hadir. RT, RW, Pak Camat, Pak Lurah. Ketakutan dia. Padahal menyembelih mesti hati-hati. Karena menyiksa binatang
maka potong dengan pisau yang tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yang motong mesti berani. Melihat darah tumpah berani. Ini banyak teorinya ngerti. Pas motong gak tahan lihat darah. Mabuk darah. Melihat darah tumpah pingsan. Sapi gak mati, dia yang pingsan. Diasah pisau. Diambil kambing. Jatuhkan ke tanah. Asah pisau di depan mata. Oh, Nabi marah. Kata Nabi, aturidu antuwita'a mautatin? Apakah kamu mau membuat kambing ini mati berkali-kali? Tidak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Asah dulu di dapur goloknya, setelah tajam baru potong. Nabi yang ajarkan begitu. Menteror kambing aja nggak boleh, apalagi menteror bapak. Kambing nggak boleh diteror. Apalagi kalau sampai ada ibu yang menteror bapak. Papa kalau mau keluar kota silakan. Tapi kalau papa macam-macam nanti, jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pokok kayu dapat rahmat, kambing dapat rahmat, ayam dapat rahmat, onta dapat rahmat, semut dapat rahmat. Tidak boleh menyiksa binatang, tidak boleh menteror kambing, memukul sekali pukul mati, diasah pisaunya dengan tajam, mentang-mentang kukunya panjang, ayam ditusuk pakai kuku Arab, gak boleh. Diambil tulang iga kambing, tulang iga tajam, diambil leher itik, bebek, mentok, dipotong, gak boleh. Harus pakai pisau yang tajam. Mentang-mentang Pak polisi ambil pistol, tembak langsung. Nggak boleh. Harus dengan cara penyembelihan. Bukan asal mati saja. Mentang-mentang kerja di PLN, ambil setrum, mati. Nggak boleh. Harus dengan cara. Islam mengajarkan tentang binatang. Ternyata binatang yang matinya tenang, nggak stres, sama seperti kulit. Dipukul-pukul dulu. Oke, tenang ya Bu ya. Tenang ya Pak, baru disuntik, maka mengalir. Begitu dengan binatang. Ketika disembelih dengan tenang, pisaunya tajam, darahnya keluar. Setelah darahnya keluar semua tumpah habis, ternyata racun-racun bakteri ada dalam darah. Makanya darah haram, gak boleh dimakan. Setelah keluar darahnya semua, dicuci bersih, kasih jeruk, kasih air, baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru dimasak matang sehat. Nggak disembelih, darahnya bersatu dengan daging, dipotong merah-merah, nggak dicuci, letakkan di atas, apa namanya? Barbecue. Nah, 2 kali balik masuk roti dimakan, kena sakit, apa namanya? Medco, sapi gila. Sapinya nggak gila, yang makan gila. Kita ikuti ajaran agama Islam, rahmatan lil alamin. Multikulturalisme, keislaman, kebangsaan. Puncak daripada kajian kita adalah bagaimana kehadiran kita menjadi rahmatan lil alamin. Saya banyak tempat ceramah, ketemu dengan anak-anak, suka anak-anak, Ustaz Somad. Kenal sama Ustaz? Iya Ustaz. Lihat di mana? Selalu lihat Ustaz di HP mama. Banyak video Ustaz di HP mama. Bapakmu tahu? Berarti mak sama bapaknya selalu nonton YouTube. Anaknya tahu. Ceramah saya di suatu tempat. Kami makan siang. Datang ibu-ibu. Saya sedang makan. Dia ngelihat saya. Saya lihat sekali. Dia lihat lagi. Dia bilang, saya dalam hati. Ini jangan-jangan mantan. Gak lama selesai makan. Saya sedang duduk. Dia datang. Ustaz Somadnya. Iya. Boleh ambil foto Pak Ustaz? Boleh. Tapi saya non muslim Pak Ustaz. Gak apa-apa. Hanya ambil foto, update status, like and share. Oh, ramai yang like. Kau saudaraku, mungkin kau bukan saudaraku satu keyakinan, tapi kau adalah saudaraku satu kebangsaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin engkau, hai pokok kayu, bukan saudaraku satu keyakinan, dan bukan saudaraku satu kebangsaan, bukan saudaraku satu kemanusiaan. Tapi engkau adalah tetap saudaraku, sama-sama hamba Allah. Maka mesti disiram. Ini disiram nggak selalu nih? Kalau nggak disiram dia juga perlu. Begitu juga dengan hewan. Binatangnya anjing. Kalau di sini nggak boleh nyebut anjing, tolong disensor. Anjing.
titip. Anjing. Yang memberi minumnya wanita tunasusila. Kalau nggak boleh di sini nyebut wanita tunasusila, wanita. Binatangnya anjing. Yang memberi minumnya wanita tunasusila. Airnya dari tempat tapak kaki sepatu yang busuk dan bau. Tiga-tiganya kotor. Wanita tunasusila, anjing, tempat air, tapak kaki sepatu busuk yang bau. Karena tidak ada tempat air. Perempuan itu mengambil air, dia berikan ke mulut anjing yang kehausan. Anjing itu menjulurkan lidahnya. Dia berikan. Nanti kalau ada kelihatan anjing menjulurkan lidah, itu dua kemungkinan. Pertama haus, yang kedua bernafsu. Dulu kan banyak tuh lagi tren foto sama. Nah, itu dua kemungkinan, haus atau bernafsu. Haus, maka dia berikan air itu dan Allah mengampuni dosanya. Tapi ini bukan umat Nabi Muhammad, cerita tentang Bani Israel. Selesai Nabi menjelaskan cerita itu, datang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya, apakah kepada binatang juga dapat pahala? Kalau saya kasih dia minum, saya dapat pahala enggak ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Fi kulli kabidin ratbin sadaqah." Dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Anjing itu hatinya basah karena dia makhluk Allah, maka ada juga bernilai sedekah. Tapi bukan berarti ini hadis boleh jaga anjing. Jangan pulang dari sini nggak pulang ke rumah, kemana? Nyari anjing dulu Pak Ustaz. Ini bercerita tentang sampai sehina itu, bahwa binatang yang najis, yang kotor sekalipun, apalagi berbuat baik kepada manusia. Oleh sebab itu maka kita tidak bisa memilih mana baik, mana buruk, mana binatang halal, mana binatang haram. Pada saat orang sedang berada di tengah lautan, saat itu dia tidak bisa membedakan lagi. Yang menyelamatkan dia boleh jadi burung-burung camar, anjing laut, boleh jadi yang menyelamatkan ikan lumba-lumba. Karena semua hamba Allah ingin bertahan hidup di atas muka bumi Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa yang dia jelaskan? 4. Apa yang 4 itu? Embuh. Yang dia jelaskan tadi adalah multikulturalisme, keislaman, kebangsaan, puncaknya Islam rahmatan lil alamin. Kira-kira sampai sebatas ini, dimulai tadi jam 2 kurang 15, sekarang jam 3 kurang 10, saya berceramah lebih kurang 60-70 menit. Maka Bapak Ibu tarik kesimpulan, kira-kira kita ini sudah atau belum? Jangan jawab. Jangan jawab. Karena begitu mudah menggerakkan lidah untuk menjawab. Tapi berfikirlah, sudahkah aku menjadi orang yang multikulturalisme, yang siap bertetangga, berkawan, bersahabat? Sudahkah aku menjadi orang yang berkeislaman, tak mempermasalahkan suku, bangsa, tradisi, ormas? Sudahkah aku menjadi orang yang berkeindonesiaan, menolong saudaraku yang masih kelaparan, menolong saudaraku yang masih dijerat kemiskinan, menolong saudaraku yang belum bisa bersekolah? Sekarang Bapak Ibu enak. Sekolah di mana kampusnya megah, indah, cantik, luar biasa. Ini pelapornya pasti mahal, maka belum selesai. Indah, cantik. Pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan? Tapi saya boleh nanya dulu, Ustaz? Boleh? Alhamdulillah. Ini pasti pertanyaan yang berikutnya langsung kan? Dan nanya, Ustaz. Ya. Ustaz, tujuan kita kan Rasulullah SAW. Ya. Ustaz, pasti ingin itu kita dulu. Amin. Itu kan. Ini pertanyaannya berat nih kalau ini. Bukan yang kita tak tanya. Oke. Rasulullah akan bertakwa kepada seluruh umat di dunia. Kalau artis nanya enak ya. Oke. Terus? Apa usulan untuk ada yang ingin seperti Rasulullah? Jadi pemimpin, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diberikan suatu perkara itu bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Umar bin Khattab ahli bidang pemerintahan. Setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, Umar menggantikannya.
Tapi dia punya anak laki-laki bernama Abdullah. Meninggal Sayyidina Umar. Orang ramai-ramai kepada Abdullah. Abdullah, kami ingin mengangkatmu pengganti bapakmu. Kau jadi khalifah. Apa kata dia? Biarlah saya fokus pada mengajar umat mendidik saya. Carilah orang yang lebih layak. Karena menerima amanah padahal kita tidak punya kemampuan di bidang itu. Berarti kita berkhianat. Ini anak bangsa kita masih banyak yang punya kemampuan. Kita support. Kalau engkau mampu, maka engkau mencalonkan diri. Adik-adik dari kampus Unisula ada 6 peluang ke depan. Anggota legislatif kabupaten, anggota legislatif kota, anggota legislatif provinsi, anggota legislatif pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Ada 6 paket yang bisa kalian isi. 2017 sudah lewat, 2018 sudah lewat, 2019. Nih, adik-adik yang dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, kalian harus bertarung untuk ini. Kalau kalian mampu, calonkan diri kalian. Tapi kalau tidak mampu, maka kalian punya suara untuk memilih. Pilihlah aku atau aku memilih kamu. Pilih aku, berarti kamu menjadi calonnya. Aku memilih kamu. Dua-duanya memberikan suaranya. Ingat, ketika engkau mencoblos kertas 2019, saat itu engkau sedang memilih, karena ini putra terbaik bangsa. Allahu Akbar.